Pemirsa, kita akan memasuki Habanam Panambayan. Mustika bersama dengan anaknya yang mengalami keterbelakangan mental tinggal di sebuah rumah nang Kadalayak Huni di Komplek Ahmad Yani 2, RT 17 nomor 55 Jalan Veteran. Di bangunan berukuran kurang lebih 10 x 15 meter nang sebagian berpapan kalsiboard dengan atap sirap nang sebagian lantainya sudah lapuk, inilah mereka tinggal sejak tahun 2000-an lalu. Mustika 65 tahun bersama dengan anaknya Muhammad Ihsan yang mengalami keterbelakangan mental tinggal di sebuah rumah nang Kadalayak Huni di Komplek Ahmad Yani 2 RT 17 nomor 55 Jalan Veteran Kelurahan Pengembangan Banjarmasin Timur. Di bangunan berukuran kurang lebih 10 x 15 meter nang sebagian berpapan kalsibut dengan atap sirap nang sebagian lantainya sudah lapuk, inilah mereka tinggal sejak tahun 2000-an lalu. Menurut Mustika, wayah menerima kedatangan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin Sri Nur Naningsih jelang tengah hari Kamis 26 Juli 2018 memadahakan dirinya mempunyai 3 orang anak. Putrinya Khadijah meninggal 34 tahun lalu. Muhammad Ihsan yang tinggal bersamanya mengalami keterbelakangan. Wansi bungsu Ahmad Mujahidin tinggal di Sungai Lulut. Untuk menyandang hidup, ujar Mustika, dirinya mengajar mengaji dengan pemberian ala kadarnya sebulan sekitar Rp500.000. Oh, meninggal. Jadi tinggal berapa anak pian? Yang satunya mana? Begawi kah atau apa berkeluarga? Tinggalnya di sini juga atau di mana? Oh, kada. Jadi pian di rumah ini sekarang tinggal berdua yang ini? Ya, cucu Joko. Iya. Mustika wayah takoni Prima TV memadahkan dirinya tinggal di komplek ini lantaran sebelumnya pernah mengajar di TK Kartika dari tahun 1997 hingga tahun 2010. Dirinya menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal 34 tahun lalu. Sedangkan putranya Muhammad Ihsan terganggu jiwanya sejak sekolah menengah pertama sekitar 32 tahun lalu. Mustika mengakui bila warga di sekitar sangat perhatian dengan keluarganya, seperti memberikan makanan dan lainnya. Mustika pun berharap rumah nang menjadi wadah berlindung bersama keluarganya ini mendapat perhatian dari siapapun yang ingin meringankan penderitaannya. Berapa lama begana di rumah ini, Bu? Tahun 2000. Tahun 2000. Dengan siapa pian begana di sini, Bu? Anak cucu nantu. Yang pian gaduh ini siapa, Bu? Yang mana? Yang ada ini siapa? Anak. Anak. Sudah lama, Bu, sakit ini? Sudah lama. Selama ini kayak apa, Bu, pian begana dengan kondisi rumah yang kayak ini? Ada khawatir, Bu? Khawatir ya, Bang. Cuma sabar aja. Kalau hujan kayak bagian? Puncak kalau hujan tuh? Pernah hujanan kah atau kena tempias? Bisa ya. Setiap hari pian apa yang digawi, Bu? Ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Berapa pendapatan pian? Kalau dikis aja. Berapa paling gak pian di bari dulu? Banyak sebulan 500 lah. 500 sebulan. Cuma ada beras fitrah. Tapi bantuan dari pemerintah pian dapat aja kan, Bu? Ya beras aja. Beras saja dapat. Kalau warga di sekitar nih, Pang, Bu Mustika kayak Pak? Bantuannya? Ya, pakai itu juga kadang-kadang ada sayur kah lebih ya. Memberi ia jalan pian. Kalau boleh tahu pian punya keluarga kah di Banjar sini? Ada anak Pak. Di mana sekarangnya, Bu? Anakku. Di Sungai Lulut. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin Sri Nur Naningsih memadahkan bila Mustika sudah terdaftar di dalam basis data terpadu klaster 1 untuk menerima kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan menerima jaminan sosial lainnya. Sri Nur Naningsih menyatakan akan berupaya mencarikan solusi bersama dengan Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengatasi rehabilitasi rumah tersebut lantaran status tanah milik Tentara Nasional Indonesia. Untuk sementara, Sri Nur Naningsih meminta instansi terkait memindahkan Mustika bersama keluarga ke tempat yang lebih aman supaya terhindar dari reruntuhan. Mungkin setelah ini juga saya akan mengadakan koordinasi juga dengan kawan-kawan di Dewan untuk mencarikan solusi dulu masalah tempat tinggal ini. Kalau saya sih sebetulnya saya pribadi kalau bisa yang bersangkutan untuk kan rumah ini sudah memprihatinkan, kalau bisa yang bersangkutan dipindahkan gitu loh untuk sementara, jangan dulu di tempat ini, kalau bisa dipindahkan. Makanya nanti kita mencari solusi juga, nanti kita berbicara juga dengan dinas sosial, dengan dinas-dinas terkait kan supaya yang bersangkutan ini rumah dikosongkan saja karena keadaannya memang sangat memprihatinkan sekali.
Sekretaris RT 17 Komplek Ahmad Yani 2 Banjarmasin, Subagio menyatakan warga di sekitar selalu membantu Mustika, bahkan siap menyiapkan penampungan sementara. Dia kan belajari ini Bu, belajari apa? Ngaji. Nah, jadi kadang-kala ada, kadang-kala tidak ada. Kalau Bu lah kan ini kan terima Bu. Nah, rasin terima semuanya dari pemerintah, terima aja Bu ya. Cuma kalau untuk membantu tuh Bu, saya rasa beliau juga nggak mau Bu. Makan beliau tuh malu, katanya selagi saya bisa usaha, biar saya usaha sendiri. Kondisinya sudah seperti ini, apa nanti akan dilakukan warga biar ibu ini biar tidak kehujanan kepanasan? Bisa Pak, bisa kita bantu Pak. Warga siap membantu Pak. Kan nanti ada rumah yang agak kamarnya kosong kita taruh juga. Siap aja Pak. Mustika tinggal dalam rumah dipenuhi aneka perkakas bekas, wan sisa reruntuhan, bahkan terlihat dua foto kenangan anaknya yang telah meninggal dunia berfoto bersama keluarga. Ya siang-siang sini, kalau malam kesanaannya ada rumah. Oh, kalau siang di sini yang cucupian yang ini.